Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid At-Taqwa yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dijaga, dipelihara hati kita untuk senantiasa menjadi hamba yang bertakwa, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal atas nikmat kehidupan, atas nikmat kesehatan, atas nikmat kita beragama, dan agama yang kita pegang teguh, mudah-mudahan sampai kita nanti wafat menghadap Allah adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala telah menegaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 3 tentang kesempurnaan agama Islam. Maka jangan pernah kita berpaling, jangan pernah kita membelakangi, jangan pernah kita mengurangi kualitas keberagamaan Islam itu. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan juga nikmatku atas kalian, dan aku telah meridhai Islam ini sebagai agama bagi kalian. Ayat yang turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, ketika Nabi melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Setelah beliau menyampaikan khutbah perpisahannya atau khutbatul wada, beliau telah menggariskan seluruh komponen ajaran Islam ini dengan sempurna. Tidak ada wahyu yang ditutup-tutupi oleh beliau. Tidak ada ajaran dari Allah yang tidak disampaikan oleh beliau kepada umatnya. Maka beliau bertanya kepada umatnya, Allahumma qad ballaghtu, Allahumma fashhad. Ya Allah, sungguh aku telah menyampaikan semua ajaran Islam ini tanpa berkurang sedikit pun. Ya Allah, saksikanlah. Maka seluruh kaum muslimin yang menyaksikan khutbatul wada'nya Rasulullah dan yang mendengar wahyu Allah, surat Al-Maidah ayat 3 itu turun kepada baginda Rasul di padang Arafah, mereka semuanya telah menyaksikan dan menjadi saksi langsung tentang kesempurnaan agama Islam. Maka mari kita menjaga al-Islam ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena tidak ada keselamatan bagi kehidupan kita, pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Tidak ada keselamatan kecuali kita harus berpegang kepada tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillah. Itulah perintah agar kita berpegang teguh kepada tali agama Allah, karena tali agama Allah itu yang akan menyelamatkan kita dari berbagai bencana, berbagai krisis, dari berbagai gejolak dalam kehidupan kita.
Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maka dalam kesempatan berbahagia ini, alhamdulillah ini silaturahim saya yang kedua di Masjid At-Taqwa Martapura ini, masih di bulan Zulhijjah ya. Tadi saya sudah menyinggung ayat yang turun pada tanggal 9 Zulhijjah, dan kita akan segera memasuki bulan Muharram, mengganti kalender tahun baru Islam. Dari tahun 1447 kita akan beranjak masuk ke tahun 1448 dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin dirahmati Allah, mari kita renungi firman Allah surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian mereka berhijrah, lalu kemudian mereka itu berjihad di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmatnya Allah. Kita ini hidup ini selalu memohon dan mengharapkan rahmat Allah, karena tidak akan ada tegak kehidupan yang baik, tidak ada kebaikan bagi umat manusia kecuali semua karena berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta dalam pembukaan undang-undang kita, konstitusi kita dinyatakan atas berkat rahmat Allah kita ini sebagai suatu bangsa ini menyatakan kemerdekaannya. Semua karena rahmat Allah. Kita lahir di dunia dengan selamat karena rahmat Allah. Kita bisa besar, tumbuh hidup, punya sesuatu dalam kehidupan kita, punya keluarga, semua karena rahmat Allah. Kita punya perniagaan, kita punya pekerjaan, kita punya semua yang kita miliki, sedikit atau besar, itu semua adalah karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah sekali-kali kita menisbahkan atau menganggap bahwa prestasi-prestasi hidup kita ini adalah karena diri kita sendiri, adalah karena ilmu kita, otak kita, kepintaran kita. Bukan. Semua itu adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Qarun ya, dia menyombongkan dirinya, innama utituhu ala ilmin indi, semua kekayaanku ini adalah karena aku diberikan ilmu, karena ilmu yang saya punya. Apa hasilnya? Fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah. Kami langsung benamkan, tenggelamkan dia, rumahnya dan semua kekayaan yang dimiliki ke dalam perut bumi. Nauzubillah min zalik. Kurang hebat apa seorang penguasa yang menguasai timur dan barat seperti Dzulqarnain? Kita tidak perlu merinci siapa sosok Dzulqarnain, apakah Alexander the Great dari Yunani atau Kaisar Cyrus yang agung dari Persia. Ada dua ikhtilaf pandangan ulama tafsir dan tarikh tentang siapa sosok Dzulqarnain itu. Ada penelitiannya. Ya, masing-masing punya landasan, tapi bukan itu yang penting bagi kita. Lihat ucapan Dzulqarnain ketika dia berhasil membangun benteng, membangun tembok yang tinggi untuk menjaga satu kaum dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, dia punya ilmu tentang struktur bangunan yang hebat. Sebelum kita membangun infrastruktur yang hebat-hebat di zaman modern sekarang ini, Dzulqarnain sejak dulu sudah digambarkan dalam Al-Quran di akhir surat Al-Kahfi bagaimana
kekokohan bangunan struktur tembok besar yang bisa menahan serangan bangsa Ya'juj dan Ma'juj agar mereka tidak menghabisi dan menyerang bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Semua ada rinciannya dalam ayat surat Al-Kahfi itu. Tapi satu yang harus kita garis bawahi adalah pernyataan Ya'juj dan Ma'juj. Dia tidak pernah menisbatkan prestasi hebatnya itu kepada dirinya sendiri. Dia mengatakan, qala hadza rahmatum mir rabbi. Ini semua adalah rahmat dari Tuhanku. Subhanallah. Maka jangan kita sombong di atas muka bumi ini. Ya, kita tidak punya apa-apa. Kita lahir ke dunia ditolong, betul? Ditolong sama siapa? Sama bidan. Ditolong sama, kalau dulu belum ada bidan, dukun beranak. Ditolong sama dokter, ya. Kita sakit digotong-gotong sama tetangga, sama saudara, dibopong, mati juga diangkat, dibawa ke liang lahat oleh orang lain. Jangan sombong. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka malam hari ini tema kita adalah ciri-ciri hamba yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid At-Taqwa yang insyaallah semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kalau kita lihat bagaimana karakter penghuni surga yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karakter itu dibagi menjadi dua. Karakter yang bersifat umum, mereka adalah yang memiliki jiwa mutmainnah, ya, memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang senantiasa ridha kepada Allah Azza wa Jal. Ini ridha ini susah, gampang kita sebut, tapi hati kita seringkali bertolak belakang dengan apa yang kita ucapkan. Saya sudah ridha kok, sudah memaafkan kok, tapi hatinya masih belum 100% ridha dan belum 100% memaafkan. Maka itu sifat hamba Allah, ya, yang dipanggil, diseru oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kata-kata terakhir, ya, kita sering mendengar kalau ada jenazah di hadapan kita mau disolatkan, doa tausiah, selalu kita dengar ayat ini dibaca. Untuk apa? Mengingatkan kepada kita bahwa panggilan Allah, kasih sayang Allah yang paling tinggi adalah untuk hamba-hamba yang memiliki jiwa mutmainnah, memiliki jiwa yang tenang, untuk masuk ke dalam surganya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, irji'i ila rabbik radiyah, dalam keadaan engkau ridha kepada Allah. Artinya apa? Ridha kepada Allah itu ridha kita mengikuti agamanya, ikhlas kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya, tidak menghambakan diri kita kepada syahwat hawa nafsu dan dunia yang kita miliki. Itu tanda hamba ini adalah orang yang ridho kepada Allah, satu-satunya zat yang menciptakan, yang memberi rizki, yang memberikan berbagai macam karunia. Semua karunia berasal darinya, dan yang memberikan petunjuk kehidupan, jalan hidup yang selamat dari dunia dan akhirat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kurang kasih sayangnya apa Allah kepada kita, sampai obrolan, ya,
yang disebut oleh ahli surga dan ahli neraka saja, walaupun itu belum terjadi, Allah sudah bocorin kepada kita. Ya. Begitu sayangnya Allah kepada kita agar kita menjadi ahli surga dan jangan sampai kita menjadi ahli neraka, karena mengerikan obrolan yang diucapkan oleh ahli neraka kepada sesama koleganya. Ya. Itu. Maka Allah sebutkan bocoran ucapan ahli surga. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Surat At-Tur ayat 25 sampai 27. Subhanallah. Nanti di hari kiamat, setelah orang-orang penduduk surga ini masuk ke dalam surga yang dia berhak untuk mendapatinya, berhaknya karena apa? Karena rahmat Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena amal soleh kita. Nabi yang mengatakan itu. Kita ini bisa masuk surga karena apa? Rahmat Allah. Sampai sahabat bertanya, apakah engkau juga seperti itu ya Rasulullah? Iya. Illa an yataghammadani Allahu birahmah. Termasuk Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling agung, paling mulia, paling segala-galanya dalam hal ibadah kepada Allah, paling dekatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia juga masuk ke dalam surga karena rahmat Allah. Nggak dibedakan dengan kita, hambanya, umat baginda Rasulullah SAW. Ya, diceritakan obrolan ahli surga ini di dalam Al-Quran. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Mereka semua akan bercengkrama, bertemu satu sama lain, keluarga bertemu dengan keluarganya, anak berjumpa dengan orang tuanya, karena ayat ini berbicara tentang keluarga yang akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, akan reuni kembali, disatukan kembali oleh Allah. Kalau ada orang tuanya dan anaknya atau anggota keluarganya masuk surga, tapi surganya tempatnya berbeda levelnya, maka Allah akan angkat, akan upgrade siapa anggota keluarga yang surganya paling bawah, di-upgrade ke surga yang paling tinggi di antara satu anggota keluarga itu. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Akan diangkat, upgrade. Ya, kalau kita di dunia saja, ya, mau naik pesawat kelas bisnis, dari ekonomi ke kelas bisnis, dari kelas bisnis ke kelas first class, itu ada sistem upgrade. Dan sistem upgrade kelas, baik di pesawat terbang ataupun di hotel-hotel berbintang, ya, itu bayar, kita bayar. Ya. Kalaupun nggak bayar, itu karena akumulasi poin nilai kita, karena sering pakai kelas bisnis, akhirnya dikasih kesempatan untuk dinaikkan ke kelas first class. Itu bukan gratis, itu karena uang yang kita bayarkan, karena sudah berkali-kali naik kelas bisnis. Nggak ada yang gratis itu promosi supaya Anda besok-besok belinya jangan kelas bisnis lagi, belinya pesawat tiket first class. Itu maunya kapitalis itu. Ya. Jadi bukan karena kapitalis itu sayang sama saudara dikasih kelas bisnis gratis gitu, enggak gitu. Karena memang mau menghabiskan uang saudara. Tapi Allah mengupgrade surga. Coba, bukan satu kursi. Kita cuma beli tiket di dunia ini satu kursi, Pak. Harganya puluhan juta itu. Itu fasilitasnya cuma berapa sih? Ya, cuma bisa tidur selonjoran, ya. Ya, dikasih makan, menunya ala ala restoran, ala carte katanya kan gitu ya. Itu aja. Kalau perjalanan panjang 11 jam, 10 jam, Jakarta, Jeddah atau Madinah, 2 kali makan. Ya, 2 kali ngeteh, 2 kali ngopi.
ya, terus tidur cuma segitu, harganya puluhan juta. Ya, itu satu kursi. Ini satu surga, coba bayangkan. Satu surga itu berapa? Diuangkan, nggak bisa Anda bayangkan, Anda hitung itu nikmat itu. Satu surga itu di-upgrade ke kelas yang paling tinggi yang dihuni oleh anggota keluarga kita. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Bukan, kami ketika melakukan upgrade surga itu, kami tidak mengurangi jatahnya orang yang yang tempat yang paling tinggi itu, ya. Tidak mengurangi amal solehnya. Itu karena apa? Karena kasih sayang dan rahmatnya Allah ingin mempertemukan anggota keluarga dengan anggota yang lainnya di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya, kita harus punya cita-cita terbesar di muka bumi ini. Apa cita-cita kita? Bukan melihat anak kita di wisuda selesai kuliah. Cita-cita terbesar kita bukan melihat anak kita punya anak, artinya kita punya cucu, ngomong cucu, bukan. Cita-cita terbesar kita bukan melihat anak kita jadi CEO, tapi bukan CEO yang nyamar ya, CEO betulan gitu. Cita-cita terbesar kita adalah bagaimana kita bisa reuni di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah azza wa jal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Selain kita ridha kepada Allah, kita juga ingin kita diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang berat. Jadi hamba yang diridhai oleh Allah itu nggak gampang, ya. Makanya dengan amal soleh yang itu merupakan rahmat dari Allah, dengan kualitas ubudiyah kita, tauhid kita kepada Allah, itu harus kita rinci, kita jabarkan, ya. Bagaimana kita bisa menjadi berkualitas radiyatan mardiyah, yang kemudian diseru oleh Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo masuk dalam barisan hamba-hambaku, ayo masuk ke dalam surgaku, kata Allah. Maka kita lihat di dalam surah Al-Mu'minun ciri orang-orang yang dapat mewarisi surga Firdaus. Surga apa? Firdaus. Firdaus ini adalah surga yang tertinggi. Salullahal firdausal a'la. Nabi SAW selalu minta kepada kita umatnya, kalau kamu minta kepada Allah, mintalah kepada Allah surga Firdaus yang paling tinggi. Jangan minta surga yang paling rendah gitu. Ya, jangan minta kelas ekonomi, mintanya yang kelas first class. Boleh kan minta? Ya minta boleh saja. Tapi apakah nanti kualitas kita berhak dan pantas untuk menduduki kualitas surga Firdaus yang tertinggi itu? Nah, itu tergantung. Tergantung bagaimana? Tergantung akad kita kepada Allah di dunia ini. Sebab kita ini hidup di dunia ini ibarat kita ini sedang berdagang dengan Allah, ya, berdagang dengan Allah. Al-Quran mengatakan demikian, ya, innallaha ashtara minal mu'minina bi anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul jannah. Allah itu membeli, ya, Allah membeli itu enggak cuma-cuma, akan ada imbalannya. Ishtara minal mu'minin, dia membeli dari orang-orang yang beriman dengan apa? Harta dan nyawa mereka. Ya, bi anna lahumul jannah. Allah akan kasih imbalan. Kalau harta kita perdagangkan dengan Allah, kalau nyawa kita akadkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk hidup di dunia ini mengikuti, patuh, tunduk kepada syariatnya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan jual beli seorang hamba kepada Allah. Allah akan balas dengan surga. Hadirin dirahmati Allah, apa ciri orang-orang yang mewarisi surga Firdaus? Ini ayatnya sering dibaca, ya, mari kita refresh kembali. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Mu'minun ayat 1, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. 1,
penuhi kualitas iman kita. Kalau iman kita benar, maka kita pasti akan beruntung, kata Allah. Ya, jadilah orang yang betul-betul beriman. Makanya ayat tentang hijrah itu, innalladzina amanu. Ya, iman yang benar itu enggak cuma di bibir, enggak cuma di lisan atau diyakini dalam hati saja, tapi dibenarkan, dinyatakan dalam tindakannya. Apa tindakannya? Hajaru, harus berhijrah. Hijrah dari kemaksiatan kepada taat. Ya. Karena tidak sedikit orang yang sudah menyatakan beriman masih mencampur amalnya antara yang soleh dengan maksiat, antara amal yang soleh taat dengan maksiat, ada. Ya. Maka itu perlu hijrah. Coba bayangkan saudara, bagaimana mirisnya, sedihnya kita, bukan karena sedih kasihan sama orang pejabat yang kemudian dipakaikan rompi oranye dan rompi warna pink. Kita nggak kasihan sama orangnya, betul? Ya, kasihan kok sama yang korupsi triliunan. Ya kasihan sama fakir miskin, kan betul gitu ya? Bukan kasihan itu, tapi kasihan karena itu menunjukkan kualitas orang muslim. Tercoreng nama baik Islam itu, tercoreng nama baik iman itu. Ya, itu yang ditangkap-tangkepi. Muslim bukan? Muslim. Ya. Sholat tidak? Sholat. Oh, baru pulang haji, masa haji nggak sholat? Ya. Beberapa hari sebelumnya pakai pakaian ihram putih, labbaik Allahumma labbaik, masya Allah. Ya. Wukuf di Arafah tidak? Wukuf. Mabit di Muzdalifah, iya. Melempar jumrah, mestinya dia melempar setan, setannya dirinya sendiri mestinya dia lempar. Tapi kan nggak sampai. Ya. Imannya baru sebatas lisan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tidak cukup iman saja di bibir, tapi harus hijrah. Kualitas hijrah inilah yang dulu membentuk karakter para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Ditempa iman mereka 13 tahun. Ya. Ya. Kalau kita iman sudah dari lahir sudah diazankan, sudah dikomatkan. Ya, sudah dinyatakan sebagai muslim tanpa harus resmi mengucapkan 2 kalimat syahadat karena lahir dari kedua orang tua yang muslim. Fa abawahu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita ikut fitrahnya orang tua kita yang beragama Islam. Ya. Tapi apakah pernah kita mendalami, mempelajari rukun iman yang 6 itu dalam kehidupan kita sehingga tertanam kokoh dalam diri kita? Ya, belum tentu. Ya. Sahabat itu lahir dari rahim orang kafir, betul? Ya kan? Nggak ada mereka yang lahir langsung jadi muslim, itu sahabat Nabi. Orang tuanya kafir semua. Ya. Mereka lalu memilih hidayah dari Allah. Mereka lalu berkumpul di bawah panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun dididik oleh Allah dengan 85 surat yang turun di Mekah. Akidah, tempat keimanannya, dibersihkan hatinya, disucikan jiwa mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang malam turun wahyu kepada Nabi, diajarkan kepada mereka para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Berubah alam pandangan hidup mereka yang tadinya jahiliyah, kemudian disepuh dengan nilai-nilai Islam. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Itulah celupannya Allah, bukan celupan manusia. Ya, bukan celupan warna kuning seolah-olah tembaga dibikin jadi emas, bukan. Ya, saya baru tahu ternyata kan sering viral ya di Instagram atau TikTok, emak-emak dari Sulawesi Selatan kalau pulang haji umroh itu kan seperti pakai emas yang banyak besar-besar. Ternyata itu emas imitasi itu.
Mungkin ada yang asli, tapi memang kebiasaan di sana itu sebagai tahadus bin nikmah, dan mungkin juga sebagai apa, untuk memancing ya datangnya rezeki itu, pulang haji itu ya pakai seperti itu. Karena ada toko-toko perhiasan yang memang menjual seperti itu ya. Jadi jangan silau nanti, oh ini emas beneran itu. Nah, ternyata tidak, baru saya tahu tadi itu. Masya Allah, itu kalau sepuhannya Allah, sibghatullah ya, celupannya Allah kalau sudah masuk ke dalam hati, Masya Allah, dia nggak akan berubah ya. Iman itu akan dibawa betul-betul sampai mati. Sehingga apa, Bilal mengatakan ahadun ahad, disiksa dia ya, ditimpa ditindih dengan batu besar di dadanya, dia tidak berubah imannya. Sumayyah, keluarga Yasir, Ammar bin Yasir, keluarganya, ayahnya, ibunya dibunuh, tidak sedikit pun mereka keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini ya. Diolok-olok, diejek, dihina, biasa sahabat itu 13 tahun. Nabi SAW saja dicekek, lehernya diinjak ya, duri ditaruh di tiap tempat di mana beliau berjalan, dilempari kotoran binatang dan lain sebagainya, bahkan dilempari batu berdarah-darah di Taif. Untuk apa? Untuk memiliki iman yang kuat, membaja. Hadirat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu jadilah orang beriman. Maka itu kalau orang berimannya benar ya, dia akan beruntung dunia akhirat ya. Kalau ada orang beriman tidak beruntung, itu berarti ada yang salah dengan imannya selama ini. Kalau ada orang mengaku beriman tapi dia ya masuk penjara karena korupsi, berarti itu enggak benar imannya itu. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wala yashrabu syaribu hina yashrab wa huwa mu'min. Iman itu hilang kalau orang itu berzina. Imannya hilang kalau dia itu mencuri. Iman itu hilang kalau dia minum minuman keras. Maka harus kita jaga iman ini, karena dia harta yang paling berharga dalam diri kita. Bagaimana iman itu bekerja? Harus apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam salatnya. Ya, khusyuk dalam salat. Fokus. Ya, bukan hanya fokus dengan gerakan mengikuti imam, tapi juga fokus menata hati kita. Makanya Nabi melarang kita untuk apa? Kalau sholat itu jangan kita mata kita ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Jangan, fokus ke arah tempat sujud kita ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa arti khusyuk di sini? Minimal kita tahu apa yang kita baca, sadar. Nah, kalau kita sibuk dengan apa? Dengan bacaan sholat kita nggak akan ingat yang lain-lain itu ya. Nggak akan ingat kunci motor ketinggalan, nggak akan ingat TV lupa dimatiin, nggak akan ingat dompet taruh di mana, itu nggak akan. Kalau kita fokus apa yang kita baca, kita sadari dan kita upayakan untuk mengerti, mulai dari doa iftitah ya, kemudian kita baca surah Al-Fatihah, maka kita pelajari sholat itu maknanya. Apa yang kita baca itu harus kita tahu ya, bukan hanya sekedar gerakan-gerakan. Kalau gerakan-gerakan kosong nanti jadinya seperti apa? Seperti ayam ya, mematok makanan ya, cuma gerakan aja begini-begini, nggak ada artinya ya. Orang yang sholat khusyuk itu dia akan terjaga dari bisikan-bisikan setan. Maka mari kita jaga sholat kita dengan kualitas khusyuk, bukan hanya menegakkan sholat, aqimus sholah, tetapi juga dengan mengisi kualitas sholat itu dengan apa? Khusyuk. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu sifat ciri orang-orang beriman yang dirindukan surga dalam mereka yang apa? Senantiasa menjaga, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Lagaw ya, lagaw, perbuatan yang tidak berguna itu jangan.
Kata itu, maka Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu hadis Arba'in Nawawi ya. Di antara kebaikan keislaman, kualitas keislaman seseorang itu adalah dia bisa sanggup meninggalkan apa yang tidak penting. Yang nggak penting jangan. Ya, jangan kita sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Masih banyak hal-hal penting untuk kita pikirkan, untuk kita kerjakan untuk agama Allah ini. Ya, masih sempat-sempatnya kita euforia nonton bola itu. Ya, nonton bola dibela-belain sampai jam 2 malam. 2 pagi, mohon maaf ya, kalau malam tuh sampai jam 12 tuh baru malam. Kalau jam 2 itu sudah pagi itu. Ya, ini masih dibela-belain. Ya, hal-hal yang tidak penting. Ya. Termasuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini kita jangan apa? Jangan terlibat dalam lagau. Ya. Mencari-cari kesalahan orang, ya, mencari kelemahan-kelemahan kelompok-kelompok ormas Islam. Semua masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya, maka mari kita perbaiki. Islah dzatil bayyin, memperbaiki, menasehati sesama daripada kita meributkan sesuatu yang itu dapat merenggangkan ukhuwah persaudaraan kita, insya Allah. Ya. Yang ketiga adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ya, jadi orang beriman itu bukan cuma sholat, tapi juga hal-hal yang tidak baik itu dia hindari. Ya. Kemudian zakatnya dia tunaikan. Nah, ini penting, kepedulian sosial. Ya, semangat spirit dari agama kita adalah berbagi. Ya, jangan kita maunya kaya sendiri, biarkan orang lain miskin. Padahal orang Islam kalau dia tahu bagaimana cara Allah memberi rizki kepada fakir miskin, dia harusnya mendapatkan kehormatan, merasa dirinya terhormat. Oh, harta rezekinya orang fakir miskin itu dititipkan ke saya. Itu mestinya merasa apa? Terhormat. Anda dipilih oleh Allah, dititipin rezekinya orang lain. Betul? Ya. Justru kita harusnya merasa terhina kalau kita menggunakan harta kita ini untuk foya-foya, untuk dihabiskan kepada maksiat. Berarti apa? Allah itu sedang tidak ridho kepada Anda. Harta banyak tapi cepat habis. Kenapa? Banyak maksiat, main judi, main ini, main macam-macam. Ya, artinya harta itu tidak berkah. Nah, ketika Allah titipkan harta orang lain, karena Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, di dalam harta mereka orang-orang kaya itu ada haknya orang yang tidak punya, orang yang meminta-minta dan orang yang tidak punya. Maka kita harus merasa mendapatkan kehormatan dari Allah, menjadi asbab tersampaikannya rizki dari Allah kepada makhluknya. Itulah zakat. Jadi zakat itu bukan karena kita hebat. Zakat itu karena di situ ada harta kotor milik orang, bukan harta kita. Maka kita harus keluarkan supaya harta kita bersih. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Supaya kamu membersihkan harta dan kamu menyucikan jiwa kamu dari penyakit bakhil. Ya. Berikutnya yang kelima, yang keberapa ini? Keempat, ya, walladzina hum li furujihim hafizun. Senantiasa menjaga kemaluan. Ya. Menjaga kemaluan ini penting, ya, apalagi zaman sekarang. Oh, Masya Allah, berat. Ya, kita punya tugas sebagai orang tua, menjaga dan merawat, mendidik anak-anak kita supaya apa? Tahu adab dan batas-batas pergaulan. Ya, adab mana yang halal, mana yang haram dalam batasan pergaulan. Ini penting. Sekarang lebih sulit kita menjaga anak laki-laki daripada menjaga anak perempuan. Ya, dulu mungkin paradigmanya sulit menjaga anak perempuan daripada anak laki-laki. Sekarang sama sulitnya ternyata. Ya, kenapa? Karena perubahan zaman. Karena masifnya nilai-nilai ideologi liberal, LGBT yang diperjuangkan oleh kaum Nabi Lut modern masuk ke negeri kita.
ya, merangsak dengan semua perangkat yang mereka miliki untuk mempengaruhi opini, untuk menormalisasi. Ya, itu kan sebenarnya penyakit harus disembuhkan. Jangan justru kita normalisasikan. Ya. Jangan kita normalisasikan hal-hal yang buruk. Mestinya kita, orang tua, masyarakat, tokoh agama, pemerintah, bekerja keras untuk menyelamatkan masa depan generasi anak muda kita. Itu cara orang-orang asing sana, ya, untuk melemahkan negara dan bangsa kita ini, dihancurkan moral anak-anak muda kita. Ya, dengan menyebarkan virus LGBT, didukung oleh dana yang besar, dukung promosi, sosialisasi agar kita ini umat Islam menormalisasi kemaksiatan itu. Nauzubillah tsumma nauzubillah min zalik. Ya, maka kita harus jaga diri kita dan keluarga kita, insya Allah. Ya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, jadi kemaluan itu ya hanya digunakan untuk hal-hal yang benar. Ya. Terhadap istri-istri mereka atau hamba saya yang mereka miliki, dan mereka apa? Mereka, kata Allah, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Kalau ada yang menggunakan fungsi organ kelaminnya bukan dalam rangka untuk dia menikah, maka itu adalah perbuatan yang melampaui batas. Dia hanya melampiaskan syahwatnya saja. Nauzubillah tsumma nauzubillah min zalik. Berikutnya, walladzina hum li amanatihim wa adim rahun, menjaga amanah janji mereka. Ya, kita semua ini pemimpin, maka setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pemimpin rumah tangga sampai pemimpin yang paling besar, pemimpin negara. Ya, itu semua janji-janji amanat harus ditunaikan. Maka itu apa? Ini ciri orang masuk surga itu apa? Komprehensif. Ya, bukan hanya akidahnya, ibadahnya benar, tapi juga muamalahnya. Ya, termasuk masalah seksual. Kemaluan nggak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, amanah kekuasaan ini juga penting. Ya, dia harus ditunaikan, karena itu janji kita kepada rakyat, berarti kita sedang meriayah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak kekurangan makannya, minumnya, rumahnya, sandangnya, pangannya, dan lain sebagainya. Ini berat. Maka itu jadilah pemimpin, dia harus senantiasa menjaga dan menunaikan amanat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka itu, hadirin dirahmati Allah, ulaika humul warithun, mereka itulah para pewaris surga. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yang insyaallah orang-orang itu akan mewarisi surga Firdaus dan kekal mereka selama-lamanya di dalam surga itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita dan meridhai semua amal kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Mana panitianya? Kita cukupkan? Sudah jelas semua? Ya, ini antara jelas semua atau tidak jelas. Ya, mudah-mudahan jelas semua ya. Karena saya tidak pakai bahasa macam-macam ya. Tidak pakai bahasa langit ya. Terima kasih. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan.
Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.